Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa menikmati setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memandang kita, dengan kasih sayangnya memandang kita, dengan karunia-Nya mendekat kepada kita, dan di akhiri usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan daripada su'il khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar, yang dijadikan di mana setiap orang yang memuliakan kemuliaan tersebut akan mendapatkan bagian daripada kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan yang di dalamnya siapapun yang memuliakan hal tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kemuliaan di dalam waktu. Ada waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu itu menjadi mulia. Maka siapapun yang menepati waktu tersebut dan kemudian memuliakan waktu tersebut, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memuliakan tempat tersebut, yang berada di tempat tersebut dan memuliakan tempat tersebut, akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bagian kemuliaan. Begitu pula hal-hal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada kemuliaan. Ketika kita memuliakan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan bagian dari kemuliaan. Maka malam hari ini kita berada di dalam kemuliaan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan, yaitu Syahrul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimana di sini diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ketika kita menjadi orang-orang yang memuliakan bulan ini, insyaallah kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kita keutamaan yang sangat besar, yaitu dijadikannya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang sangat besar ketika kita memuliakan Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat kemuliaannya. Ketika kita diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memuliakan Al-Qur'an, maka kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan daripada Al-Qur'an. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Isra wal Mi'raj, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya.
yang sangat luar biasa kejadiannya, yang tidak bisa dicakup oleh akal manusia. Karena ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tidak bisa mencakupnya. Keutamaan yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan yang mana ketika kita menjadi orang-orang yang mengingatnya, kemudian kita mau mengambil pelajaran daripada di dalamnya, dan kemudian kita menjaga apa yang menjadi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang sangat luar biasa. Maka di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan disebutkan di dalam tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca mungkin Maulid Simtud Durar, ya, Maulid Habsyi, pasti ada satu fasal khusus. Wa minasyarafil ladzi ihtasallahu bihi asrafal rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Dan termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nabinya yang paling mulia, yaitu mi'rajnya ila hadratillahil barril wasul, sampai di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kita baca ya di dalam kitab Burdah ya malam hari ini. Ada satu fasal khusus menceritakan, mengisahkan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sedikit mengartikan dari fasal tersebut ya. Apa? Yang pertama, di dalam fasal tersebut dimulai ya khaira mayyammal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi. Ini nifatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya khaira mayyammal afuna sahatahu, wahai manusia yang paling mulia, yang paling utama, yang menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang memiliki hajat. Yang sahatahu apa? Halamannya itu sebagai tempat rujukan buat orang-orang yang ingin punya hajat. Yang punya hajat itu orang-orang akan datang kepada halamannya beliau. Yang paling utama yaitu siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia yang paling afdal, yang paling utama, yang halamannya menjadi tempat orang-orang yang butuh datang kepadanya. Sa'yan wa fawqa mutunil ainukir rusumi, jalan ya seperti daripada unta yang ketika berjalan membawa banyak beban, dan setiap langkahnya itu ya, kalau jalan di padang pasir itu kalau banyak bebannya maka semakin masuk kakinya ke tanah ya. Kalau unta itu banyak beban, maka kakinya akan membuat cap yang lebih dalam lagi. Nah, maka orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan berjalan ya membawa beban yang berat, datangnya tujuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah tempat yang paling utama bagi orang-orang yang mau memiliki hajat untuk datang melalui beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah jelas pintu satu-satunya hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diragukan lagi. Nah, kalau punya hajat datangnya kepada Nabi SAW. Kalau dulu zamannya Nabi SAW, orang kalau mau doa datang kepada Nabi. Kalau punya hajat datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya punya hajat ini doakan. Ya. Mintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya yang sekarang bagaimana? Masih bisa melalui Nabi SAW. Nabi tidak meninggal. Nabi tidak meninggal. Ya, Nabi masih ada. Nabi tidak mati.
Ya, Nabi masih disampaikan, keadaan kita ini masih disampaikan kepada Nabi SAW. Bahkan setiap minggunya amal kita ini disampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Kita salawat kepada Nabi SAW, istighfarun Nabi SAW, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui berkat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pintu yang paling utama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat cinta sama Nabi Muhammad, sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun yang datang melalui Nabi Muhammad tidak akan ditolak sama Allah. Kita ini kalau kedatangan orang, ya, yang lewat ke kita ini orang yang kita cintai, yang lewat sampai kepada kita, menjadi wasilahnya itu orang yang kita cintai. Apapun keadaan orangnya pasti akan kita terima. Kenapa? Karena dia datang kepada saya melewati orang yang saya cintai, pasti akan diterima. Karena yang bawa fulan bin fulan. Mau tidak mau terima ini. Ya, keadaannya apapun dia mau tidak mau terima. Begitu pula kalau kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pintunya Nabi Muhammad SAW pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau yang tidak mau lewat Nabi Muhammad SAW terserah. Ya. Mungkin memang tidak mau diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak dilewatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang lewat Nabi Muhammad SAW tidak akan tertolak, tidak akan. Ya khaira may yamamal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainu kirrusumi wa man huwa al ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul udma li mughtanimi. Ini kita sudah kemarin kita di bulan Maulid, insyaallah kita artikan ini ya. Wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin. Wahai Nabi Muhammad yang menjadi ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ini sebagai tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kebesarannya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ciptakan pertama kali, jadi Nabi akhir zaman. Tapi nanti yang pertama kali dibangkitkan Nabi Muhammad bersama umatnya. Yang pertama kali masuk ke dalam surga Nabi Muhammad sama umatnya. Tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW yang usianya ya untuk di dalam dakwah itu hanya 23 tahun. Tapi lihat banyaknya umatnya Nabi Muhammad SAW. 23 tahun yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW semua hal, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai anak di dalam kandungan sampai terlahir sampai meninggal, semuanya tidak ada yang ditinggalkan. Masuk kamar mandi diajarkan, keluar kamar mandi, istinja, semuanya diajarkan sama Nabi. Mau makan, mau minum, semuanya diajarkan, tidak ada yang tertinggal. Hanya dalam waktu 23 tahun. Itu masih ada masa perang, ada masa bagaimana muslimin diboikot dan sebagainya. Nabi diganggu, ya. Tapi dalam waktu yang seperti itu mengajarkan ilmu yang luar biasa. Maka di dalam kitab di dalam Burdah Imam Busiri mengatakan, wahai Nabi Muhammad yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah. Kalau kita mau ngambil ibrah, Nabi Muhammad SAW adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man huwa ni'matul udma li mughtanimi. Dan wahai Nabi Muhammad yang menjadi kenikmatan yang paling besar bagi orang yang mau mendalaminya. Nabi Muhammad ini kenikmatan yang sangat besar. Kalau umat dulu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan umat-umat terdahulu, tapi bagaimana Allah memperlakukan umatnya Nabi Muhammad. Dosa minta ampun, diampuni sama Allah. Dosa aibnya ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu dia bongkar di hadapan manusia, tinggal minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni sama Allah. Coba kalau umat terdahulu, ada di antaranya yang kalau berbuat dosa langsung terpampang di depan rumahnya. Fulan bin fulan berbuat dosa ini dan ini, langsung terpampang.
Yang minta ampun kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Faqtulu anfusakum. Kalau mau taubat, bunuh diri kalian sendiri. Cara taubatnya. Apa kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Minta sama Allah lalui Nabi Muhammad, dikasih. Ya. Punya dosa, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfaru wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah dan minta supaya Nabi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima. Sungguh dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dosa, Maha penerima tobat, Maha kasih sayang. Ini baru di dunia. Di akhirat kita punya nabi yang semua nabi dikasih doa sama Allah Subhanahu wa taala mustajab, semua nabi dipakai doanya. Nabi Muhammad dalam keadaan susah apapun doanya disimpan. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan umatnya nanti di hari kiamat. Ya. Nabi-nabi yang lain sudah dipakai doanya, tapi Nabi Muhammad doanya disimpan. Satu doa mustajab yang tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi simpen itu untuk di akhirat. Nabi yang setiap tempat nanti di akhirat nyari umatnya jangan sampai ada umatnya yang tidak selamat di hari kiamat. Ya. Paman huwa nikmatul udma. Ini Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar kalau kita sadari. Nah, kalau kita sadari nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minadh-dhulami. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau berjalan ya dari tanah haram yang satu, sarait itu perjalanan malam, dari tempat haram yang satu ke tempat haram yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram yang satu, yaitu Masjidil Aqsa. Lailan, di sini disebutkan lailan, perjalanan malam. Saraita itu perjalanan malam, tapi kok disebutkan lailan lagi, malam hari. Kenapa disebut malam dua kali? Menunjukkan bahwa itu terjadi di sebagian malam, bukan satu malam penuh. Seperti ayatnya Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Loh, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan asra, kok mengatakan lagi lailan? Perjalanan malam hari. Kenapa? Menunjukkan bahwa itu adalah sebagian kecil dari malam. Kejadiannya cuma singkat saja. Bahkan disebutkan sebagian ulama ada yang berbeda pendapat berapa waktunya. Di antaranya mengatakan qabla ayyab rudal faras. Ya, sebelum tempat duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hilang hangatnya atau sudah jadi dingin. Jadi kalau kita duduk gini, kita minggir, ya biasa tempat duduknya itu dipegang mesti ada hangat-hangatnya. Itu Nabi SAW Isra wal Mi'raj kembali, tempat duduknya masih hangat. Ya, artinya sebentar. Nah, ini adalah memang satu pemberian Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ujian kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini tidak bisa tergambarkan oleh akal manusia. Karena ini adalah tentang keimanan. Jadi seorang mukmin, seorang yang beriman itu ya di dalam meyakini keimanannya punya dua sandaran. Yang pertama sandaran akal, ya. Yang kedua adalah sandaran nakal, pengambilan. Akal manusia, nakal itu pengambilan. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akal ini membawa seorang untuk menuju keimanan. Akal ini membantu seseorang untuk sampai kepada keimanan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi semua ini. Ketika seseorang melihat langit dan bumi dan sebegitu megahnya, sebegitu semua berjalan dengan teratur,
maka seorang yang berakal akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Sampai di situ, itu akal membawa kita. Tapi akal tidak bisa mencakup bagaimana Tuhan, bagaimana Allah SWT, tidak bisa mencakup, tidak kuat. Ya, istilahnya apa? Gigabyte-nya tidak sampai. Ya, kalau kita punya HP, ya, gigabyte-nya dimasuki yang lebih lemot, lama-lama rusak mati ya, ya. Kalau kita ini, akal kita ini ada batasnya. Kalau kita buat mikir yang terlalu, bisa dol ini. Terlalu banyak mikir bisa dol. Makanya kadang orang itu kalau terlalu pinter banyak stres. Banyak orang itu terlalu pinter jadi stres. Semuanya dipikir, terlalu terbebani. Tidak bisa. Akal ini tidak mampu sampai ke sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan ada yang namanya secara nakal, mengambil apapun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, apapun yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar. Itu mutlak. Kalaupun bertentangan dengan akal, akalnya yang ditinggal. Akalnya yang ditinggal. Karena apa? Karena ini yang lebih tinggi lagi. Dan memang tujuan Allah Subhanahu wa taala ini untuk ngetes. Allah Subhanahu wa taala tujuannya nyiptakan manusia ini sebenarnya untuk apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau ngetes, mana di antara kalian yang terbaik amal? Terbaik perbuatan. Mau dites sama Allah. Jadi pengujian. Saat itu orang-orang muslim ya, yang hadir di saat itu bersama Nabi SAW, tidak semuanya terus langsung masuk Islam lagi. Ada di antara mereka naudzubillah min dzalik keluar daripada Islam setelah kejadian Isra wal Mi'raj. Padahal Nabi SAW baru mengesahkan tentang Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum mengatakan tentang Mi'raj, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Belum sampai ke situ. Baru tentang Isra aja sudah ada yang keluar. Itu ujian. Ujian untuk Nabi SAW, ujian untuk umatnya. Untuk bagaimana ngetes keimanan kalian nih sama Nabi Muhammad seperti apa. Kalau Nabi Muhammad kalian sudah tahu Nabi Muhammad ini manusia yang tidak pernah dusta sedikit pun. Kemudian diuji sama Allah. Kasih satu hal yang di luar akal manusia. Ketika disampaikan itu masih iman enggak? Diuji di situ. Makanya keimanan yang sangat besar saat itu diterima oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai mendapat gelar As-Siddiq. Ketika dikatakan saat itu, ini loh sahabatmu mengatakan bahwa dia sudah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi malam di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus balik sampai ke kita lagi. Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan yakinnya beliau mengatakan, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan itu innahu lasadiq, Nabi Muhammad benar. Loh, lawang beliau sudah kabarkan tentang kabar langit kok. Malaikat datang kepada beliau, wahyu datang kabar kepada Allah SWT. Ini cuma dunia ke dunia, ya. Dari tempat satu ke tempat yang lain, ya itu mudah. Dengan keimanan yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beda dengan orang-orang yang lemah imannya, ya. Dengan orang-orang yang saat itu diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentunya orang-orang kafir semakin. Bahkan bin Adi mengatakan, ya, musuhnya Nabi SAW mengatakan saat itu, wahai Muhammad, selama ini yang engkau sampaikan itu masih mudah. Tapi ketika engkau sampaikan tentang tadi malam kau jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pagi sudah sampai bersama kita lagi, nah, ini keluar daripada pengetahuan kita, tidak masuk di akal. Kau sudah gila. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda.
Maka ditanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, apa buktinya? Apa Nabi Muhammad tidak memberikan bukti? Memberikan. Maka ditanya, wahai Muhammad, kau tahu enggak, kalau kamu berangkat ke sana beneran, berapa pintunya Masjidil Aqsa? Siapa orang yang hitung pintu? Ya, coba kita majelis rutinan tiap selapan di sini. Ada enggak tahu pernah ngitung pintunya di sini? Pernah ngitung enggak? Kalau pulang di rumah ditanya pintunya, di majelis Sifaul Qulub ada berapa pintunya? Apa ada yang tahu? Ya enggak tahu. Ya, datang mau majelis bukan mau ngitung pintu. Ya. Nabi Muhammad juga berangkat ke sana, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemu dengan para nabi dan rasul, semuanya berbicara nyambut Nabi Muhammad. Semua bicara satu persatu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi ngitung pintunya? Ya enggak. Kamu tahu enggak pintunya berapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan sama Allah. Ditunjukkan itu bentuknya Masjidil Aqsa saat itu di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Gambarannya Masjidil Aqsa sehingga terlihat sama Nabi, bisa dihitung, bisa disifati, ya. Disifati, langsung disampaikan sama Nabi. Setiap Nabi mengatakan sifatnya begini, yang pertama kali teriak, benar wahai Muhammad. Siapa? Wahai Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan pertama? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar itu pernah sampai sana. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW mensifati begini sifatnya, langsung Sayyidina Abu Bakar mengatakan, benar wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebutkan sifatnya begini, benar wahai Nabi Muhammad. Ya, lihat. Maka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, itu adalah perjalanan yang luar biasa. Ya, dan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala lihatkan semua itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menunjukkan keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, ya, dijalankan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, ketemu sama para nabi dan rasul, kemudian sampai ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pulang ke muka bumi. Ya. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya Ummu Hani. Berada di rumahnya Ummu Hani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyampaikan kejadian Isra wal Mi'raj ini sama umat. Nyeritakan bahwa tadi malam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke sini. Diperintahkan. Nabi SAW masih bingung ini, gimana caranya nyampaikan kepada umat. Nabi keluar menuju ke Ka'bah, dilihat di situ, ketemu siapa yang pertama kali dijumpai Nabi SAW. Habis Isra wal Mi'raj ini, perjalanan Isra wal Mi'raj, yang pertama kali manusia dijumpai Nabi SAW siapa? Orang lain, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang pertama kali? Abu Jahal. Orang yang paling ganggu Nabi, orang yang paling musuhi Nabi. Jadi habis jumpa sama Allah, ketemu Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya aslinya Abul Hakam. Abul Hakam, abahnya kepintaran, pinter. Tapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih julukan apa? Abu Jahal, ayahnya kebodohan. Pinter dia. Tapi karena tidak beriman disebut ayahnya kebodohan. Abu Jahal paling ganggu Nabi. Tahu kalau Nabi ini benar, tahu Abu Jahal itu. Sebabnya apa? Sebabnya satu, hasud. Memiliki iri. Abu Jahal ini memiliki iri. Apa irinya? Abu Jahal ini sebenarnya orang baik apa orang jahat? Sebenarnya orangnya, perbuatannya baik apa jahat? Abu Jahal ini sebenarnya orang yang paling nyambut tamunya Allah untuk berangkat haji itu
yang nyambut paling getol nyambut diantaranya Abu Jahal. Buat jamu tamu yang luar biasa. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena iri. Iri kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil ketika ditanya di akhir usianya Abu Jahal, apa yang dikatakan kata Abu Jahal? Sebenarnya benar Nabi Muhammad itu. Cuman kalau dahulu kita bersaing sama Bani Hashim, keluarganya Nabi ini, Bani Hashim, Bani Muthalib, kita ini masih bisa bertarung, bisa bersaing. Mereka menghormati tamunya Allah, kita bisa menghormati tamunya Allah. Mereka bisa ngasih makan, kita juga bisa ngasih makan. Tapi kalau ada Nabi dan Rasul lahir di keluarga mereka, kita bisa apa? Maka kita harus perangi Nabinya. Itu kata Abu Jahal. Timbul rasa hasud. Makanya orang yang memiliki hasud, iri, dengki, itu tidak akan mendapatkan hidayah. Jauh dari hidayahnya. Jauh daripada hidayah. Kan tertutup. Nah, ini Abu Jahal seperti itu. Ganggunya Nabi luar biasa. Tapi selalu ditunjukkan sama Allah SWT. Kalau Nabi mau lewat di jalan, dia sudah tahu ini jalannya Nabi Muhammad lewat. Itu dia gali lubang. Dia gali lubang, di atasnya dikasih mungkin terpal gitu, ditutupi tanah sedikit. Ini jalannya Nabi Muhammad lewat. Disiapkan buat Nabi Muhammad jalan. Nanti kalau jalan Nabi Muhammad jatuh. Dia sudah siap-siap. Tapi Allah main-main sama kekasihnya Allah. Ya Allah yang bikin dia lupa. Dia lupa kalau dia menggali. Dia sendiri yang lewat nyemplung di situ. Masuk ke dalam. Dia di bawah teriak-teriak. Tolong, tolong. Siapa yang lewat di hadapan situ? Nabi Muhammad SAW. Melihat Abu Jahal jatuh. Katanya, Nabi Muhammad, kenapa? Katanya Abu Jahal, ini tadi ada setan siapa ini gali kayak gini, orang ngajar, orang jadi kecemplung di sini. Padahal dirinya sendiri. Nabi Muhammad tahu, diambil, diangkat, diselamatkan sama Nabi Muhammad, kemudian lubangnya ditutup lagi sama Nabi Muhammad. Ditunjukkan sama Allah. Ada satu orang, punya hutang kepada Abu Jahal. Punya hutang dari jauh, pernah dihutangi, dia dihutang, Abu Jahal ini utang sama dia. Diminta untuk bayar, Abu Jahal ini diakhirkan nanti. Akhirnya orang ini datang, masuk ke Mekah. Ketika masuk Mekah, kelihatan orang-orang kafir Quraisy itu mesti dudukan di dekat Ka'bah. Situ ada tempat duduknya mereka, kumpul-kumpul di situ. Didatangi sama orang ini, saya ini mau nagih hutang kepada Abu Jahal, tapi Abu Jahal ini tidak mau bayar saya. Gimana caranya? Siapa yang mau bantu saya untuk supaya nagihkan? Katanya orang-orang ini iseng semua. Orang-orang iseng semua. Itu di sana ada orang nunjuk. Yang ditunjuk siapa? Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad ini sama Abu Jahal, selalu berselisih. Ini Abu Jahal sangat memusuhi Nabi. Maka orang-orang kafir Quraisy yang di situ mau goda Abu Jahal. Itu tuh, kamu kalau mau utangmu dibayar sama Abu Jahal, kau minta sama orang itu supaya nagihkan utang. Datang. Akhirnya orang ini datang kepada Nabi SAW. Abu Jahal begini, mau punya hutang kepada saya, kemudian tidak membayar. Ya udah, ayo kita ke rumahnya Abu Jahal. Bisa sama Nabi SAW. Baru diketok pintunya, buka, siapa? Dilihat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ngelihat ada orang yang utang sama dia, yang punya dia utang kepada orang itu. Kata Abu Jahal, oh iya sebentar, saya bayar utangnya. Langsung masuk ke dalam dibayar. Kaget orangnya. Saya nagih lama-lama tidak dikasih. Begitu orang ini nemeni saya langsung dikasih. Ketika sampai di gerombolannya ditanya, Abu Jahal, kau langsung bayar? Iya. Kenapa? Tadi ketika saya buka pintunya, begitu ngelihat Nabi Muhammad SAW, dilihat ini Nabi Muhammad, saya ngelihat ada hewan buas yang mau nerekam saya.
Ya saya ketakutan, langsung saya berikan. Ya, seperti itu. Ya, sudah ditunjukkan sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana Nabi SAW. Tapi ya hidayah tidak akan masuk kepada orang yang memiliki rasa iri dan dengki. Ya. Tidak masuk. Nah, Abu Jahal yang dijumpai Nabi SAW pertama kali. Apa? Akhirnya Nabi yang punya tugas untuk menyampaikan kepada umatnya dipermudah. Siapa yang mempermudah? Abu Jahal. Ketemu sama Nabi SAW, Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, ada kabar apa ini? Hari ini ada kabar apa? Ada isu apa ini yang bisa kita sebarkan? Ya. Kata Nabi SAW, tadi malam saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, pagi ini sudah ada di sini. Oh, iya, iya benar. Benar ya. Saya panggil orang-orang ya. Kamu ceritakan. Kata Nabi SAW, iya panggil. Benar loh ya. Nanti kamu ceritakan seperti kamu cerita kepada saya. Iya. Akhirnya Abu Jahal yang manggil orang-orang supaya kumpul. Lihat, Allah Subhanahu wa taala nulung nabinya lewat siapa? Orang yang paling ganggu. Orang yang paling ganggu. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita tidak nyaman dengan orang itu, tapi sebenarnya orang itu yang menjadi jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya itu. Ya, jadi orang ini hidup tidak semuanya bisa satu warna, tidak bisa. Tidak bisa semuanya orang itu satu profesi, tidak bisa. Tidak bisa. Coba kalau orang semuanya sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan dokter. Dokter semua. Tidak ada pasiennya. Bisa? Ya nganggur. Tidak punya kerjaan. Ya. Kalau semuanya sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang alim semua. Terus siapa yang ngajar? Siapa yang belajar? Siapa yang nyampaikan ilmu? Siapa yang dapat pahala dari menyampaikan ilmu? Tidak ada. Ada butuh orang alim, butuh juga orang yang tidak punya ilmu. Ada dokter, ada juga butuh orang yang sakit. Hakim, ya, butuh orang yang bermasalah enggak? Butuh. Makanya doanya hakim itu apa? Supaya banyak orang yang bermasalah. Kalau tidak ada kerjaan. Ya. Coba dulu itu ada satu hakim di satu masa itu satu daerah itu daerah aman tentrem. Tidak ada orang yang punya masalah. Saling mencintai, ya, saling jaga satu sama lain. Aman daerahnya, tidak ada pertikaian. Jadi hakimnya nganggur. Hakimnya nganggur, cuma datang tiap pagi hari ke tempat tempat di mana dia menghukumi situ. Di ruang sidangnya duduk, ya pakaiannya cuma ditaruh, tidak pernah dipakai. Berhari-hari, bertahun-tahun seperti itu. Sampai ada 2 orang masuk ke situ. Wah, senangnya luar biasa. Katanya ketika ada lihat 2 orang masuk, kata hakimnya, tunggu sebentar. Saya mau mandi, mau bersih-bersih, mau saya siapkan semuanya, saya mau pakai baju kebesaran saya. Kenapa? Saking dia kangennya untuk menghukumi. Akhirnya dia masuk, dia sudah siap-siap rapi semua, pakai pakaiannya untuk menghukumi, duduk di situ, tanya, apa yang kalian permasalahkan? Siapa yang mau bicara duluan? Saya mau berbicara. Apa? Saya tadi beli rumah sama orang ini. Saya kemarin waktu itu beli rumah sama orang ini. Terus apa masalahnya? Ternyata ketika saya mau bangun lagi, saya gali di dalamnya ada perhiasan yang sangat banyak. Lalu, ya saya belinya rumah saja, saya tidak beli perhiasan di dalamnya. Saya balikkan sama orang ini. Ajib. Kata yang penjual rumahnya, saya jualnya rumah, sak tanahnya. Ya apapun yang ada di dalamnya, ya berarti punyanya yang membeli. Akhirnya ribut orang 2. Lihat, ributnya kayak gini.
Nah, saya jadi hakimnya saat itu ya sudah sini buat saya. Ya. Tapi berhubung hakimnya adil juga, tanya, kau punya anak perempuan enggak? Punya. Kau punya anak laki enggak? Punya. Ya sudah, itu jadikan anak kalian, nikahkan. Hartanya jadikan mahar. Selesai. Akhirnya dinikahkan jadi mahar. Ya, lihat orang kalau enggak punya masalah hidupnya tenang banget. Ya, tapi kesian hakimnya. Ya, enggak dapat apa. Ya. Begitu pula dokter ya. Kalau semua orang enggak ada yang sakit ya, kesian dokternya enggak ada kerjaan. Ya. Nah, makanya butuh, semua butuh. Ya. Orang soleh butuh orang yang ganggu. Ada yang ganggu-ganggu gini. Supaya apa? Supaya nunjukkan kesolehannya. Orang itu perlu dites. Ya, orang soleh itu perlu dites. Soleh bener enggak ini? Sabar bener enggak? Masa orang bisa dikatakan sabar tapi enggak ada ujian apa-apa? Enggak bisa. Harus ada yang uji. Lah yang uji ya orang yang model macam-macam gini. Ya. Nanti lewat orang ini Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Mungkin orang ini ganggu terus. Kadang orang soleh dikasih satu tetangga, wah ganggunya ndak umum. Ganggu. Tapi Allah kasih kelancaran di sisi yang lain. Ada orang satu kasih saudara ganggu, sabar dia. Sama Allah SWT kasih kemudahan di jalan yang lain. Dikasih anak-anak yang soleh, dikasih kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi adanya orang itu ya untuk jalan yang Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Maka kalau ada orang yang ganggu kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan dinilai siapa ini orangnya, tidak usah dinilai. Oh, orang ini, tidak usah. Ini orang yang didatangkan sama Allah buat ngetes kita. Makanya kita, oh ini tes, ini sedang ujiannya Allah SWT. Insya Allah kita berhasil. Ya, kalau seperti itu kita akan menghadapi dengan mudah. Oh, Nabi SAW ada Abu Jahalnya kok. Abu Jahal yang membantu Nabi SAW. Semakin besarnya Islam ya karena diganggu. Nabi SAW Islamnya berkembang. Ketika apa? Ketika Nabi SAW keluar dari Mekah. Ketika Nabi SAW diusir sama kaumnya. Keluar dari Mekah, tersebar Islam kemana-mana. Ya. Ketika Nabi SAW mau melaksanakan umrah, ya, karena saat itu gencatan terus di dalam peperangan terus dari orang-orang muslimin dan kafir terus di dalam peperangan. Nabi mau berangkat umrah dicegah, tidak boleh masuk ke Mekah. Kata Nabi SAW, ini berangkat mau umrah, tidak mau ngapa-ngapa, tidak mau berperang, tidak boleh berangkat. Sahabat saat itu marah semua. Sayyidina Umar marah sampai ngangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Tidak terima. Tapi kata Nabi, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lebih tahu, sudah ikuti. Akhirnya terjadi proses genjatan senjata. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Akhirnya di dalam 10 tahun ini umat Islam fokus di dalam apa? Di dalam dakwah nyebarkan Islam. Tidak ribut perang. Akhirnya semakin banyak umat Islam. Ya, kadang di dalam masalah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan yang sangat banyak. Itu di antara pelajaran yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj. Banyak lagi pelajaran. Di antaranya juga tentang masalah salat. Karena salat ini Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra wal Mi'raj buat umatnya Nabi SAW. Ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, di dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau berikan kepada Nabi Adam begini-begini, Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim, Engkau berikan kepada Nabi Musa, Engkau berikan kepada Nabi Nuh, Engkau berikan kepada Nabi Isa, kemuliaan yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, Engkau adalah kekasihku. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kekhususan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sejak zaman dahulu, sejak awal sudah aku tetapkan bahwa
aku wajibkan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Wah, 50 waktu. Ya. Waktunya 50. Kira-kira sehari dibagi 50 gimana? 50 waktu. Yes. Tapi ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi terima. Pulang sampai ketemu Nabi Musa. Tidak bisa wahai Nabi Muhammad. Umatmu tidak mampu. Umat saya aja yang kuat-kuat tidak mampu kok. Minta keringanan sama Allah. Minta terus sampai dikurangi menjadi 5. Sampai 5 kata Nabi Musa, tidak mampu umatmu. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan, saya sudah dari 50 ini jadi 5. Mau minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala malu. Ya memang sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala 5 tapi nilainya 50. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala prosesnya dengan dipanggil Nabi sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebesaran daripada sholat. Ya, maka dikatakan ya bahwa ketika Nabi SAW itu kembali, Nabi SAW ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu merasa kok mau balik itu gimana ya, nikmat ini, merasakan nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, engkau masih bisa merasakan. Engkau masih bisa merasakannya ketika di dunia, yaitu di dalam sholat. Di perjumpaan yang luar biasa ini bisa dirasakan oleh Nabi SAW di dalam sholatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Aku ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cindera mata, penyejuk mataku adalah dengan sholat. Dan aku dijadikan cinta kepada sholat seperti orang yang lapar ingin kepada makanan. Sedangkan orang yang lapar akan kenyang, dan aku tidak pernah kenyang dari yang namanya sholat. Itu Nabi Muhammad SAW. Dikasihkan bukan kepada Nabi saja, tapi dikasihkan kepada umatnya, supaya umatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa merasakan kenikmatan di dalam Isra wal Mi'raj. Berjumpa, bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Ini hal yang sangat penting. Maka dikatakan perbedaan antara muslim dan kafir, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah sholat yang jadi perbedaan. Dan di dalam sholat Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalamnya semua kebaikan. Allah simpan di dalamnya semua kebaikan berada di dalam sholat, melaksanakan sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Itu Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan keluargamu, di sini hitopnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini umum untuk semua umatnya. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan terus sabar di dalam melaksanakan sholat. Tetap menjaga di dalam melaksanakan sholat apapun keadaannya. La nas'aluka rizqa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sandingkan sholat dengan apa? Rizki. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Sholat disandingkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan rizki. Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rizkinya orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya, rizkinya itu rizki min haitsu la yahtasib. Rizkinya itu dengan yang sesuatu yang tidak dihitung, tidak disangka-sangka datangnya, bukan lewat hitungan. Kalau lewat hitungan itu rizki yang biasa, kita kerja sebulan dapat gaji sekian, itu rizki yang dihitung, bisa dihitung karena kita kerja dan segini dapatnya hasilnya segini, itu rizki lewat hitungan. Tapi ada rizki yang bighairi hisab, tanpa hitungan, min haitsu la yahtasib, dikasih sama Allah SWT tanpa hisab. Kita tidak nyangka-nyangka dari mana, tahu-tahu datang dari sini, tahu-tahu datang dari sini, tahu-tahu. Itu bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Kata Allah SWT, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami yang memberikan rizki. Kalau kita sibuk 24 jam, kita gunakan waktu
buat cari harta dunia, waktu kita sibukkan semuanya, tapi kita ngelalekkan zat yang memberi rizki, zat yang mengatur rizki, kita tinggalkan. Bagaimana? Ini yang memberi rizki loh, ini zat yang memberi rizki loh, tapi kita sibuk nyari di tempat yang lain, kita tinggalkan. Perintahnya kita tinggalkan, dipanggil adzan tidak berangkat, melaksanakan sholat tidak melaksanakan sholat. Terus kita mau minta rizki dari mana? Kalaupun dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, bisa jadi rizkinya tidak berkah di dalamnya, bisa jadi rizkinya akan menjadi masalah buat dirinya. Atau justru Allah Subhanahu Wa Taala mau kasih rizki, tapi supaya dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kasih kamu bagian di dunia, tapi di akhirat kau tidak dapat bagian. Oke, bayangkan, kasih waktu, luangkan waktu buat zat yang ngatur rizkinya kita ini. Kalau kita kerja, oh iya kita bisa dapat hasil sekian di dalam sebulan, tapi kita bisa tahu pengeluaran kita yang tidak disangka-sangka enggak? Oh, kita bisa atur, kita makan, untuk pengeluaran makan sekian, ya, untuk listrik sekian, untuk sanyo sekian, ya, untuk SPP anak sekian, bisa kita atur seperti itu. Tapi kemudian kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, bisa kita jadi tahu-tahu ada yang sakit harus ke rumah sakit, ya, tahu-tahu ada kejadian ini, ya, rumahnya ada masalah sehingga harus betulkan yang lain, ya. Dapat rezeki tapi tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena tidak memenuhi panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam sholat. Maka kita harus jaga sholat kita, perintah anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita sudah perintah anak kita sholat, ya, kita sudah aman, kita sudah aman. Anak kita yang penting sholat, apapun dimanapun yang penting sholat, jaga sholat. Itu hubunganmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan kita, saya ini masih belum baik, saya ini masih banyak maksiat, jangan tinggalkan sholat. Nanti insya Allah dengan sholat kita diperbaiki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan kita, ini hubungan yang langsung berjumpa dengan Allah, yaitu kita di dalam sholat kita. Banyak kejadian dan banyak pelajaran yang sebenarnya kita ambil, ya, bisa kita ambil daripada kejadian Isra wal Mi'raj, yang insya Allah yang sedikit ini bisa jadi pegangan kita. Ya, kalau kita dalam keadaan susah, ya, jangan terlalu susah-susah amat lah. Jangan terlalu dibuat masalah-masalah amat. Nabi SAW mengalami kesusahan. Ya. Nabi Muhammad SAW ada musuhnya. Musuhnya yang datang malah mendatangkan kebaikan kepada Nabi SAW. Ya. Kalau ada yang ganggu kita, ya sudah, itu orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Apapun keadaan kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena nilai kita akan dinilai yang pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada salatnya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mencintai kita menjadi orang-orang yang ahli salah, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya salat, merasakan keindahan di dalam salat, menikmati daripada munajat berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salatnya. Fa insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kumpulkan kita memperingati Isra wal Mi'raj, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita juga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan bersama melihat sebagaimana Nabi SAW diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para anbiya wal mursalin, para nabi dan salihin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga kelak menjumpakan kita dengan para nabi dan salihin, para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, semuanya kita bisa berjumpa dengan mereka semua di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala jumpakan Nabi Muhammad SAW, izinkan Nabi Muhammad SAW untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insyaallah kelak di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita termasuk orang-orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.